Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitri Ramdhani dengan NIM 1962201385 dari Prodi Akuntansi ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah metode penelitian pertemuan ketiga atau sama dengan ingin menjelaskan tentang dari halaman 20 sampai dengan halaman 27. Di sini ada variabel moderating. Variabel moderating itu adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating dengan judul pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi, dan pajak terhadap presensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Di sini ada variabel independennya. Variabel independennya ada laba sebelum pajak ini, LSPK, ada aliran kas operasi atau AKO, perbedaan laba akuntansi dan pajak atau PLA. Di sini ada variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya ada return on asset, size, leverage, revenue. Di sini ada keterangan, di sini ada H1. H1 itu terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak ini terhadap presensi laba. Berarti kan antara laba independen dan dependen ini terdapat pengaruh positif. Terus yang kedua ada aliran kas operasi, terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap presensi laba. Terus lanjut yang ketiga H3 ada perbedaan laba akuntansi. Berarti terdapat pengaruh positif antara perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap presistensi laba. Yang keempat ada penurunan tarif pajak. Tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap presensi laba. Lalu yang kelima ada penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang keenam di sini ada penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu di sini ada persamaan regresi. Di sini ada cara menghitung persamaan regresi. Yang pertama ada hipotesis 1, 2, 3, yaitu tadi PL ini ada persistensi laba, berarti PL sama dengan persistensi laba sama dengan beta 0 ditambah beta 1 laba sebelum pajak ini ditambah beta 2 aliran kos operasi ditambah beta 4 return on asset ditambah beta 5 size ditambah beta 6 leverage ditambah beta 7 revenue. Dari beta 4 ROA sampai dengan beta 7 revenue ini adalah sama dengan variabel kontrol. Yang kedua ada hipotesis 4, 5, 6, yaitu presensi laba ditambah beta 0 ditambah beta 1 laba sebelum pajak ini ditambah beta 2 aliran kas operasi ditambah beta 3 perbedaan laba akuntansi dan pajak ditambah beta 4 laba sebelum pajak ini lalu dikali PTP. PTP ini penurunan tarif pajak ditambah lagi beta 5 aliran kas operasi dikali aliran kas operasi lalu dikali lagi penurunan tarif pajak ditambah beta 6 perbedaan laba akuntansi dan pajak dikali penurunan tarif pajak ditambah beta 7 return on asset ditambah beta 8 size ditambah beta 9 revenue ditambah beta 10 beta 9 leverage ditambah beta 10 revenue. Note-nya di sini, jika variabel penurunan tarif pajak PTP merupakan moderation variable, maka koefisien beta 4
beta 5, dan beta 6 harus signifikan pada 0,05 atau 0,010. Lalu di sini ada variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Contoh penggunaan variabel intervening yaitu judulnya adalah pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai aset variabel intervening. Lalu di sini ada konsep kerangka aktual. Variabel independennya adalah ada generik strategi, terus lalu ada corporate governance, ada variabel kontrolnya X1, X2, X3, dan variabel kontrolnya S4 sampai S5. Di sini variabel interveningnya ada investment opportunity set. Lalu di sini ada sustainable enterprise. Di sini ada H1. H1 itu ada anak panah antara generik strategi ke investment opportunity set, yaitu terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap investment opportunity set. Lalu yang kedua ada anak panah antara, berarti terdapat pengaruh positif terhadap corporate governance dan investment opportunity set. Lalu ke H3 ada di sini ada anak panah generik strategi ke variabelnya independen terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap sustainable enterprise. Lalu H4 ada anak panah antara corporate governance ke sustainable enterprise, yaitu terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Lalu ke H5 terdapat pengaruh positif antara investment opportunity set ke sustainable enterprise. Lalu di sini ada cara menghitung persamaan regresinya untuk H1 dan H2. Untuk H1 dan H2 IO atau sama dengan investment opportunity set sama dengan beta 0 ditambah beta 1 generik strategi ditambah beta 2 corporate governance ditambah beta 3 variabel X1 ditambah beta 4 variabel X2 variabel kontrol X2 ditambah beta 5 variabel kontrol X3. Lalu ada untuk kedua ada H3, H4, H5 yaitu sustainable enterprise sama dengan beta 0 ditambah beta 1 generik strategi ditambah beta 2 corporate governance ditambah beta 3 investment opportunity set, ini interveningnya, ditambah beta 4 variabel kontrol X4 ditambah beta 5 variabel kontrol X5. Sekian penjelasan saya tentang sedikit tentang metode mata kuliah metode penelitian dari halaman 20 sampai dengan 27. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.